Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan menceritakan culture shock selama saya berada di Malaysia ya. Dan jangan kemana-mana, tetap ikuti channel saya terus ya. Oke sahabat ya, culture shock pertama yang saya rasakan waktu saya datang ke Malaysia pertama kali yaitu adalah bahasa ya sahabat ya. Karena bahasa di sana itu walaupun sama tapi logatnya itu berbeda ya sahabat ya. Jadi eh, sama tapi tak serupa ya seperti itu ya. Mungkin kalau untuk orang Indonesia yang bagian Melayu sana mungkin sudah terbiasa bahasa Melayu, tapi kalau untuk saya pribadi, saya Indonesia bagian Jawa itu pasti akan miskomunikasi atau pendengaran ya sahabat ya. Karena hmm, kalau orang sana cakap itu mendayu-dayu dan ada beberapa kosakata yang saya tidak pahami ya. Contohnya eh, awak nak apa? Nah, awak nak makan apa? Itu saya pertama kali saya tak paham itu apa maksudnya gitu. Ternyata enak itu mau ya begitu. Dan bahasa itu saya perlu belajar itu kurang lebih 1 bulan ya sahabat ya untuk melatih pendengaran saya itu dan mulai bisa berbicara dengan orang sana itu kurang lebih 1 bulan. Karena seperti saya itu miskomunikasi, pendengaran ya, jadi perlu dilatih. Terus selanjutnya itu adalah bahasa lagi ya, karena orang sana itu mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu rata-rata pintar bahasa Inggris. Itu yang saya juga heran ya di sana ya. Sedangkan di Indonesia itu bahasa Inggris masih tabu ya untuk kalangan bawah untuk kalangan menengah ke bawah ya. Jangankan kalangan menengah ke bawah, kalangan atas pun banyak yang tidak bisa bahasa Inggris juga. Dan selanjutnya makanan ya sahabat ya. Karena makanan itu di sana pun saya juga perlu adaptasi ya. Karena di sana kalau pagi sarapannya itu seperti roti canai, nasi lemak. Sedangkan aku sendiri itu nggak biasa makan seperti itu ya. Jadi saya beberapa hari itu nggak bisa makan dan itu perlu adaptasi juga ya. Dan selanjutnya lagi minumannya ya. Di sana sarapannya sudah berlemak-lemak, minumannya teh tarik juga. Dan itu yang membuat saya terkejut ya, karena saya nggak biasa minum teh tarik itu. Jadi orang sana sudah terbiasa minum teh tarik, Milo buat sarapan apa itu udah biasa. Sedangkan saya nggak biasa ya, saya pribadi ya, dan itu perlu uh, belajar juga itu sampai beberapa minggu saya baru bisa makan dan bisa memilih kedai makanan yang sesuai untuk saya. Dan ternyata di sana itu ada satu kedai makanan yang menjual makanan seperti makanan Indonesia pada umumnya ya, yaitu ada rendang, ada terong, tumis terong atau goreng terong, ada ikan, ada apa itu ada kedainya sendiri. Namanya itu kedai kedai orang Melayu lah pokoknya ya. Dan lagi makanan di sana itu saya pernah beli KFC ya. Saya pernah beli KFC dan saya terkejut. Ternyata KFC-nya itu tidak ada nasinya. Cuma ayam saja ya. Cuma berayam 2 ketul, tapi besar-besar ayamnya, besar betul. Kalau makan pun kenyang. Dan sedangkan saya ini orang Indonesia yang nggak bisa makan tanpa ada nasi. Itu pun saya perlu belajar betul-betul itu selama saya berada di sana. Karena KFC Indonesia dengan KFC Malaysia itu sangat berbeda ya. Sedangkan kalau kita di Malaysia tuh kalau nggak minta nasi dia nggak akan bagi nasi ya. Sedangkan kalau kita mau nasi pun itu bukan nasi putih, itu nasi ayam. Nasinya nasi ayam rasanya gurih gitu ya. Dan selanjutnya lagi kalau masalah saus apa itu sama ya, ada saus chili, ada saus chili Thailand tuh, terus ada saus lombok ya, terus ada kentang buta atau wedges dan kentang french fries itu ya. Terus culture shock selanjutnya yaitu adalah mobil ya sahabat ya. Karena waktu saya datang ke Malaysia itu rata-rata orang itu memiliki mobil ya. Entah itu dari kalangan atas sampai kalangan bawah itu sudah menggunakan mobil ya, seperti sudah wajib lah kalau di sana. Sedangkan motor sendiri itu jarang orang memakai ya.
Dan itu sangat berbeda dengan di Indonesia, karena di Indonesia itu lebih banyak motor daripada mobilnya. Yang memang diakui ya, di Indonesia ini masih penghasilan masyarakatnya itu mayoritas masih menengah ke bawah ya, karena ya tahu sendiri di sini kereta atau mobil itu masih mahal, terbilang masih mahal lah ya. Dan berbeda dengan di sana, karena di sana kereta itu harganya lebih terjangkau dengan penghasilan kita ya. Culture shock selanjutnya yaitu parkir ya sahabat ya. Karena parkir di Malaysia itu berbeda dengan parkir di Indonesia. Kalau parkir di Malaysia itu kita harus beli kupon dulu sebelum parkir ke kedai-kedai tepi jalan yang menjual kupon parkir ya. Nanti kita tulis dan kita coret-coret kita mau berapa jam gitu ya. Ada tanggal, ada jam, ada bulan di situ, ada tahun juga. Dan selanjutnya nanti kalau kita mau parkir 1 jam ya kita 1 jam kena keluar lah, seperti itu. Dan tidak ada penjaga parkir yang minta duit atau apa, tidak ada di sana ya. Memang ada seperti pegawai kerajaan atau apa gitu keliling ya, nanti yang tidak menulis kupon parkir nanti dia bagi saman lah, nanti kita kena tebus lah di balai polis atau apalah, aku juga tidak tahu ya, itu pokoknya kita kena bayar nanti kalau kita nggak bagi kupon parkir itu. Sedangkan di Indonesia itu sangat berbeda ya, karena di Indonesia itu setiap keramaian pasti ada tukang parkirnya, penjaga parkirnya ya, karena nanti kita masuk dikasih karcis gitu, nanti kita keluar bayar. Terus ada lagi parkir-parkir ilegal ya, yang itu parkir tidak resmi, nanti kita contohnya mau ke Indomaret atau Alfamart ya, nanti kita parkir di situ, tiba-tiba ada orang minta duit untuk parkir kendaraan kita, dan itu menurut saya sangat merugikan kita yang penghasilan menengah ke bawah ya, karena dan sangat memberatkan ya. Dan culture shock yang selanjutnya adalah pengisian bensin ya atau pengisian minyak ya, karena di setiap pengisian minyak itu di sana atau pom itu ya, itu kita bayar dulu baru kita isi sendiri. Sedangkan di Indonesia itu pelayanannya menurut aku lebih bagus ya, karena kita tinggal bilang ke pegawainya nanti kita diisikan, kita tinggal bayar saja. Itu perbedaannya ya. Dan culture shock selanjutnya adalah laundry ya sahabat ya, karena laundry di sana itu sudah otomatis ya, laundry layan diri, jadi tidak ada orang menjaga atau apa, itu tidak ada. Jadi kita kena bayar dulu, kita tukar koin, nanti koinnya kita masukkan, kita mau cuci berapa kilo nanti kita masukkan lah ya. Lepas itu nanti ya sudahlah, nanti dicuci, lepas itu nanti kita keringkan, tapi keringkan pun juga bayar. Kalau nggak mau keringkan nanti kita jemur di rumah juga bisa. Itu ya kalau mesin cuci di Malaysia itu seperti itu. Sedangkan di Indonesia itu kebanyakan kita itu bayar ya, dan itu nanti ada yang bagian melayani ya, tapi itu sangat mahal. Beda dengan di sana. Di sana itu kita bisa layan sendiri, bisa cuci sendiri, mau keringkan atau tidak itu nanti di situ ada pilihannya ya, tergantung kita masing-masing. Dan culture shock selanjutnya yaitu adalah minuman ya sahabat ya, karena di sana itu kalau kita haus atau apa pasti di sudut-sudut jalan itu ada mesin minuman ya, jadi kita bisa layan sendiri, kita masukkan duit dan nanti minumannya keluar sendiri. Sedangkan itu di Indonesia belum ada ya menurut aku ya. Mungkin ada beberapa tempat tapi nggak semua ya, di Surabaya pun belum ada fasilitas seperti itu. Mungkin di Jakarta ada tapi saya juga nggak tahu, tapi saya nggak menjamin ada ya, karena itu saya rasakan cuma di Singapura dan di Malaysia. Dan culture shock selanjutnya yaitu kita berziarah ke kuburan ya sahabat ya. Kalau di Indonesia umumnya atau khususnya di Jawa itu biasanya kita bawa bunga ya. Bunga itu bunga macam-macam lah, bunga 7 rupa atau apa itu ya. Nanti kita beli di pasar ataupun di tetangga kita itu bisa buat ya. Itu baru kita buat sekar di kuburan ya. Tapi kalau di sana kita pergi ke kubur, kita kena beli bunganya itu bukan bunga yang untuk nyekar di kuburan di Indonesia, tapi bunganya itu bunga krisan ya, seperti bunga krisan, bunga kertas gitu. Nanti kita tancapkan juga gitu. Nah, seperti itu kalau di sana itu ya.
lebih simpel menurut aku. Dan culture shock selanjutnya itu banyak orang Jawa di Malaysia ya sahabat ya, khususnya di daerah Johor itu banyak orang Jawa dan banyak kampung-kampung Jawa ya sahabat ya, seperti Pari Jawa, seperti pokoknya kampung Jawa lah di sana sahabat, banyak orang Jawa pokoknya. Dan di sana orangnya baik-baik. Dan di sana orang Jawa ini sudah ber-IC Malaysia ya, jadi dia diikutkan menjadi Melayu sahabat ya, karena dia itu datang dulu sebelum Malaysia merdeka, jadi secara otomatis mereka masuk KTP Melayu seperti itu sahabat ya. Tapi Jawanya pun masih kental karena saya melihat beberapa orang di sana itu masih menggunakan bahasa Jawa ya sahabat ya. Dan culture shock selanjutnya yaitu ternyata di sana itu bukan orang Melayu saja ya sahabat ya, banyak orang Pakistan, orang India, orang Nepal, orang Arab, orang Filipina, orang Thailand, orang Myanmar, pokoknya orang daerah Asia itu semua ada di sana sahabat ya. Cina juga ada. Ya cukup sekian sahabat ya, culture shock saya yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua di sana yang mungkin mau ke Malaysia ataupun jalan-jalan ke sana ya, ataupun bekerja di sana. Dan begitulah sahabat ya culture shock dari saya yang bisa saya ceritakan kepada kalian semua. Semoga bermanfaat untuk kalian semua, untuk menambah pengetahuan kalian semua tentang apa yang ada di Malaysia ya. Dan sebelum saya akhiri, jangan lupa tekan share dan subscribe channel saya di bawah untuk pemberitahuan terbarunya. Dan saya ucapkan terima kasih.